Yups. Oke, kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang demo aplikasi Realtime tentang virus corona ya. Di sini saya akan mendemokannya saja. Di sini saya untuk file codingannya sudah membuat ya, sudah saya buat. Dan saya tidak akan membahas cara membuatnya dari awal. Nanti saya akan share untuk file codingannya. Teman-teman nanti boleh untuk dikembangkan lagi, dan jika mau dipakai silahkan, dan nanti saya untuk file codingannya akan saya share. Oke, untuk demonya saya langsung saja teman-teman. Baik, di sini saya akan membuka dulu ke folder project codingan yang telah saya buat. Kita masuk ke text editor teman-teman ya. Nah, di sini ini untuk struktur file-file codingannya seperti ini teman-teman ya. Di sini untuk API-nya ya. Nah, kenapa di sini menggunakan API? Karena biar data-datanya nanti akan update terus secara real time ya. Dan API ini didapatkan dari API yang terpusat ya, dan ini di open ya teman-teman, di share. Nah, ini untuk API-nya ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa dapatkan di sini ya. Nah, ini untuk API-nya. Semisal saya akan contohkan ya sini. Nah, ini di open ya teman-teman, ini di share ya. Untuk API-nya, lalu kita coba akan lihat ya. Oke, kita akan lihat API-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk API-nya ya. Ini di open dari website resminya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menguploadnya di sini. Misalkan untuk wilayahnya Indonesia saja, untuk lebih spesifik ya, tinggal Indonesia saja, tidak usah memakai dengan provinsi ya. Kita hapus provinsinya, lalu kita memakai Indonesia saja. Misalkan teman-teman mau untuk wilayahnya untuk Indonesia saja. Nah, ini teman-teman ya untuk API-nya. Oke, kita kembali lagi ke project codingannya. Nah, ini untuk API-nya ya teman-teman. Di sini untuk strukturnya untuk JS-nya ya. Nah, di sini seperti biasa ya teman-teman. Untuk strukturnya ya. Untuk membuat strukturnya ya, untuk tampilannya di sini saya tidak akan membahas cara membuatnya, cuman saya untuk mereviewnya saja. Nah, ini untuk strukturnya teman-teman. Jadi database API-nya bisa dipasang di sini ya nanti. Nah, ini kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini kita masuk lagi ke Faviken itu nanti teman-teman bisa edit ya. Di sini saya menggunakan Favikennya seperti ini. Terus untuk indeksnya ya. Nah, ini untuk indeksnya. Di sini saya untuk gambaran saja ya. Tidak akan membahas cara pembuatannya. Di sini saya hanya mendemokannya saja, dan nanti file codingannya akan saya share. Silakan teman-teman jika yang membutuhkan, jika mau digunakan silahkan digunakan, dan saya akan share secara gratis. Dan untuk teman-teman misalkan untuk yang membutuhkan silahkan sebar sebanyak mungkin ya, karena biar bermanfaat ya teman-teman. Nah, ini untuk indeksnya, karena di sini kita menggunakan HTML ya seperti biasa ya. Untuk membukanya kita menggunakan tipe HTML. Lalu kita membuat head ya, head itu yaitu untuk kepalanya ya teman-teman. Kalau diibaratkan di tubuh manusia itu untuk kepalanya, nanti akan ada head, ada body, dan ada header ya. Body itu untuk badannya, untuk style badan di dalam front end.
yang akan ditampilkan nanti. Langsung ke sini. Nah ini untuk image-nya ya. Baik teman-teman, langsung saja saya akan, nah ini untuk image datanya ya teman-teman. Untuk image-nya. Baik teman-teman, langsung saja kita akan coba memanggilnya dengan menggunakan browser ya. Karena di sini menggunakan HTML, jadi kita tidak usah menggunakan exam untuk localhost-nya. Kita langsung saja bisa compile menggunakan browser ya. Oke, saya akan masuk dulu ke folder codingannya ya di sini teman-teman. Nah ini untuk folder codingannya, di sini saya beri nama dengan WebGIS ya. Nah ini untuk strukturnya, ini untuk gitnya ya. Terus ini untuk API-nya, lalu ini untuk indeksnya. Nah caranya gimana? Kita langsung saja untuk mengcompile-nya menggunakan browser. Kita klik di index, lalu masuk open with ya. Terserah teman-teman menggunakan browsernya mau menggunakan browser apa. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita klik. Oke, tunggu hingga prosesnya terbuka. Oke teman-teman, untuk tampilan front end-nya ya, untuk website Rayoten tentang virus corona seperti ini teman-teman. Jadi nanti datanya akan Rayoten ditampilkan di sini ya, karena kita menggunakan API yang di open ya teman-teman, dan kita bisa men-setnya di file codingan. Nah ini untuk fitur-fiturnya, untuk sebaran sini, untuk rekapitulasi ya. Nah ini untuk terkonfirmasi sekitar segini ya teman-teman. Ini untuk di US, ini di Italia ya. Nah ini, jadi kita bisa melihat datanya di sini akan ditampilkan di sini. Dan ini akan secara otomatis Rayoten nanti bertambah setiap detik, setiap waktu, karena kita menggunakan API. Kita bisa juga set untuk wilayahnya, misalkan di Indonesia ya. Nah ini teman-teman, jadi data yang sudah terkonfirmasi sekarang itu sekitar 4.241 ya. Ini per tanggal 12 bulan 4 ya 2020. Jadi yang terkonfirmasi sekitar 4.241 ya. Nah ini untuk data untuk di DKI Jakarta ya, sekitar 6.95% ya. Ini untuk DKI Jakarta. Terus ini untuk Jawa Barat 4.22% ya. Ini Jawa Timur, terus Banten, Sulawesi ya, Bali. Di sini untuk fiturnya, ini untuk seluruh dunia ya teman-teman, bisa jadi nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini untuk data seluruh dunia. Nah ini untuk data tabelnya. Nah nanti untuk data tabelnya akan seperti ini. Lalu kita juga bisa men-set di sini untuk men-searchingnya ya, data yang kita butuhkan. Nah ini untuk mapnya ya, karena ini Rayoten dari API mapnya ya. Ini untuk informasi petanya ya. Ini untuk data yang ditampilkan, ini 90% sembuh, ini 80% sembuh ya. Nah ini untuk data-datanya. Ini cukup sederhana ya teman-teman. Jadi kegunaan si website ini yaitu untuk menampilkan data Rayoten penyebaran virus corona ya di setiap wilayah, di setiap negara. Itulah demo dari aplikasi Rayoten tentang COVID-19. Dan jika teman-teman yang membutuhkan, silahkan nanti teman-teman download saja di link deskripsi ya. Saya akan sebar untuk file codingannya. Dan jika ada teman-temannya yang lain yang membutuhkan juga, silahkan teman-teman share juga ya untuk file codingannya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian untuk demo aplikasi tentang Rayoten tentang COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.